Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Singkula ta'alimi penemuliakan para alim ulama wa biayi wa salim umumnya sesepuh dan sepuh sedaya para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita saniki oleh Allah masih diparingi kesehatan, nikmat Islam, iman, sehingga kita saged jamaah subuh lanjut naos bareng-bareng. Mugi-mugi kita sedaya oleh Allah paringi berkah hidupnya, anak putu kita sedaya lan husnul khotimah. Allahumma amin. Ila hadratil Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa as-tabi'in wa tabi'in summa ila awliya'i wa salihin wa syuhada'i wa al amilin wa musannifin khususan ila masyayikhina masyaikh sadaqir akhiran khususan mu'allifin hadzal kitab al-syekh al-alim al-fadil Sahni bin Sa'id al-Atrami summa al-syekh Nawawi al-Bantani summa ila rabbi ruhina hadratus syekh Haji Ahmad Abdul Jalil al-Nawawi wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibin ilaihim masyayikhim masing-masing talamidihim anafanallahu bi ulumihim fid daraini wa abaina amhatina syannalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun utawi iki iku pasal arkanul islami kang tetep nerangaken ing dalem masalah arkanul islam. Arkanul islami utawi pira-pira rukuni Islam khamsatun iku ana 5. Nyatane syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadatu an yaksini sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Wa anna muhammadan lan yaksiaken ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane Gusti Allah. Kita sampun nyampe ke pembahasan inti kemarin niku tasik mukadimah. Rukun Islam niku wonten 5. Rukun niku dasarnya Islam niku wonten 5. Artine napa? Lek 5 niku mboten dikerjakan maka Islamnya mboten cekap. Jadi Islam tidak bisa berdiri tanpa 5 niku. Napa sing pertama? Syahadatu alla ilaha illallah. Nyaksiaken bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Napa maknane nyaksiaken niku? Aitayakunu. Yakin ten atine kita. Jadi kita nyaksiaken niku lisan kita mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, hati kita meyakini, benar-benar yakin dengan hakul yakin bahwasannya boten wonten pangeran sing berhak disembah kecuali Gusti Allah. Nah, kita yakin niku boten saged hanya ikut-ikutan. Kita beragama Islam karena ikut bapak, karena ikut orang. Boten saged. Sampai ada yang mengatakan tidak sah imannya orang yang hanya ikut-ikutan. Tapi kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah niku benar-benar otak kita niku boten nerima lek kita kalau kita itu meyakini adanya Tuhan selain Allah. Jadi keyakinan kita berdasarkan akal kita memang menerima dengan yakin, hati kita menerima dengan yakin
baik dengan pembuktian alam yang nyata niki maupun dengan dalil-dalilnya Al-Qur'an maupun hadis. Kemudian napa maknane la ilaha illallah niku? Ay la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang hak disembah dengan hak dalam wujud kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin. Ini perlu kita pahami. Jadi tidak ada yang disembah dengan hak. Dengan hak niki dengan benar yang sesuai kalian tuntunan Kanjeng Nabi sing diajaraken oleh para ulama teng kita sedaya. Jadi lek nyembah tidak dengan cara yang benar, contohnya nyembah patung, nyembah hewan, nyembah matahari, mboten saged diarani nyembah Gusti Allah. Karena ada yang mengatakan begini, tidak ada Tuhan selain Allah niku maksudnya nyembah nopo mawon tetap hakikatnya menyembah Allah niku mboten bener. Jadi wonten tiyang ngomong bahwa nyembah apapun tetap dia nyamakan menyembah Gusti Allah niku mboten bener imannya. Karena menyembah Gusti Allah niku harus dengan hak, dengan cara-cara yang dituntun oleh Kanjeng Nabi, yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para ulama. Dus pun cara menyembah dengan Allah dengan benar. Makanya maknanya la ilaha illa ma'buda bihaqqin mawjudin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak, dengan benar kecuali Gusti Allah. Nah, maknanya la ilaha itu la ma'buda bihaqqin niku hanya makna dasar. Jadi kita setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Dalam setiap saat kita juga dalam setiap salat kita nggih maos syahadat. Nah, hati kita dalam mengucapkan la ilaha illallah niku, lisan kita mengucapkan la ilaha illallah, hati kita memanani la ma'buda bihaqqin mawjudin illallah. Itu harus nyambung. Lisan mengucapkan la ilaha illallah, hati kita la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Gusti Allah. Nah, niki terus saya para ulama, lek kita pun bisa membiasakan tiap maos wonten niku, maka khasiat dari la ilaha illallah niku akan ada acarnya, akan bisa menghancurkan penyakit-penyakit hati pada diri kita. Nah, iku masih makna dasar. Makna dasar dari la ilaha illallah. Makna yang lebih naik lagi, saat kita mengucapkan la ilaha illallah, ay la maqsuda illallah. Maksudnya tidak ada tujuan apapun yang kita lakukan di dunia ini kecuali hanya karena Gusti Allah. Niku makna sing tingkatan nomor kali. Kalau yang pertama la ma'buda bihaqqin illallah, makna yang kedua la maqsuda illallah. Tidak ada tujuan apapun yang kita lakukan kecuali untuk Gusti Allah. Makanya dalam setiap salat kita janji dengan Gusti Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alam. Niku janji kita nang Gusti Allah. Sak temene salatku, ibadahku, wa mahyalan uripku, wa mamatan matiku lillahi, hanya untuk Gusti Allah. Lek niku pun kita tanamkan ten ati, maka walaupun hakikatnya kita mencari dunia, bekerja, tetap ten ati kita kerja tujuannya untuk Gusti Allah. Nopo malih ngaji, ibadah, salat niku semua hanya karena Allah. Niku lek pun ditanamkan la maksuda illallah, semua untuk Allah, semua untuk Allah, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Dengan kerja tidak akan mencari dengan cara yang haram, dengan cara-cara yang halal. Lek dagangan boten bojoi, jujur, dan bisnis-bisnis yang lain semua dilakukan dengan jujur, karena tujuan kita semua nopo man kita lampai niki illallah, tujuannya hanya untuk Gusti Allah. Niki ditata.
Makanya kita kalau setiap baca la ilaha illallah niku ditanamkan dalam hati, maka penyakit-penyakit hati kita sombong, riya, ujub dan lain sebagainya niku insyaallah akan apa istilahnya? Akan hancur dengan sendirinya. Kemudian tingkatan sing paling tinggi saat kita membaca la ilaha illallah ay la maujuda illallah. Tidak ada yang ada semua ini, yang ada hanya Gusti Allah. Semua ini tidak ada pada hakikatnya. Yang ada hanya Gusti Allah. Kita ada karena diadakan, karena diwujudkan oleh Gusti Allah. Artinya nopo, andaikan Gusti Allah kapan-kapan pun menginginkan kita niki mati, menginginkan alam niki hancur semuanya, maka semuanya akan hancur. Yang ada hanya Gusti Allah. Makanya tingkatan paling tinggi la maujuda illallah. Sampai wali-wali yang sudah tingkat tinggi niku semua darahnya niku hanya mengalir menyebutkan Gusti Allah. Sampai-sampai terus saya Habib Umar niku wonten walinya Gusti Allah niku meninggal dengan dibunuh niku, darahnya niku saat mengalir membentuk kalimat la ilaha illallah. Saking darahnya niku setiap saat mengalir hanya kalimat la ilaha illallah. Sampai dibuktikan oleh Allah darahnya keluar dari tubuhnya niku membentuk tulisan la ilaha illallah. Karena dia pun dalam hatinya la maujuda, tidak ada yang wujud di alam ini kecuali hanya Gusti Allah. Makanya Gusti Allah sampun ngilingaken ten kita. Kula kemarin cek ngirim kita kemarin tas ngirim Fatihah ten gempa ten pundi. Ternyata pun Gunung Semeru meletus pinjingnya langsung. Matun niku kemarin ten Bangkalan gempa. Niku tak kemarin lagi informasinya ten Jember niku gempa. Jadi dalam beberapa hari ini Gusti Allah pun menampakkan kekuasaannya ten kita bahwa semua akan hancur. Yang ada hanya Gusti Allah. Niki damel iling-iling ten kita. Boten tidak mungkin terjadi ten mriki. Boten tidak mungkin terjadi ten mriki. Sedaya sing ngalami gempa sadurunge aman-aman mawon. Aman-aman mawon. Ternyata semua terjadi. Allah sudah menampakkan pada kita kekuasaannya, tapi kita niki tasik lali, tasik supe, tasik sibuk mawon kerja lupa sholat. Kerja niku ibadah, tapi jangan sampai karena kerja siang malam sholatnya ditinggalkan, jangan sampai. Nah, makanya kita non sewu ngapunten jangan sampai dalam 5 waktu, kalau tidak ada udur 1 waktu mboten ten masjid, jangan sampai. Usahakan 1 kali aja minimal, sakit 5 kali tambah alhamdulillah. Gusti Allah sampun ngelingaken. Kalau kemarin sowan ten kiai niku, hari-hari ini akan banyak terjadi musibah. Karena memang Allah akan menampakkan pelajaran bagi yang mau mengambil hikmahnya. Lek kita mboten mengambil hikmah saking niku, mboten tidak mungkin niku terjadi pada kita. Karena kalau Allah sudah menurunkan musibahnya atau mungkin dia mengatakan azabnya, maupun orang baik, orang soleh semuanya akan kena dampaknya. Cuma bedanya lek orang soleh mati syahid, lek orang sing mboten saleh nggih matinya suul khotimah. Karek kita niki milih sing pundi? Mau mati dalam keadaan syahid maupun mati dalam keadaan suul khotimah. Monggo nggih kita niki damel iling-ilingan Allah sampun nampakkan bahwa la maujuda illallah, sing wonten niki mek Gusti Allah, sedaya niki pasti sirna, pasti akan hancur, minimal kita niki pasti mati. Niku nggih niku maknane la ilaha illallah. Kemudian saat kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, dalam meyakini Allah sebagai Tuhan niku kita harus meyakini wa huwa muttasifun bikulli kamalin la nihayata lahu. Kita harus yakin bahwa Allah niku Tuhan, pangeran yang memiliki sifat sempurna, yang kesempurnaannya niku boten wonten batasnya.
Harus yakin kita oleh Allah niku maha sempurna, sempurna dari semua sifat kekurangan. Bahkan di sini dikatakan wala ya'lamuhu illa huwa, tidak ada yang mengetahui kesempurnaan sifatnya Allah itu kecuali Allah sendiri. Para ulama menyimpulkan dengan sifat wajibnya bagi Gusti Allah wujud, qidam, baqa sampai mutakaliman yang ada 20 niku namanya sifat wajibnya Gusti Allah. Nah, kita anak-anak kita niki harus diajarkan hafal sifat wajibnya Gusti Allah. Hafal saartine, naik lagi hafal dalil-dalilnya, dalil aklinya, dalil naklinya, dinaikkan lagi harus paham bagaimana cara meyakini wujudnya Allah, bagaimana cara meyakini baqanya Allah, bagaimana cara meyakini qidamnya Allah. Wonten terus iman kita niku cara menaikkannya. Jadi boten sakit kita tuh hanya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, tapi harus dinaikkan terus dengan cara mengenal sifat-sifat wajibnya Allah. Dengan begitu cintanya kita pada Allah niku akan kuat. Karena kita buatan sakit, tidak bisa kita cinta pada Allah dengan cinta dan cinta, tapi buatan kenal sifat-sifatnya Gusti Allah. Kayak gitu mau senang tentang senang pada istri kita, pada suami kita, akan semakin cinta kalau ngerti sifat-sifatnya. Oh tambah saya, tambah cinta. Sampai dengan Gusti Allah, semakin kita kenal sifat-sifatnya Allah, bagaimana wujudnya Allah, bagaimana baqanya Allah, qidamnya Allah dan seterusnya niku, maka cinta kita akan terus. Makanya di pondok-pondok niku lari-lari mesti diajari bagaimana cara meyakini wujudnya Allah, meyakini baqanya niku supaya imannya niku kuat. Karena iman niki para bapak, para ibu boten napa nggih. Kita niku boten saged jamin. Tidak sedikit saudara-saudara kita di luar niku keluar dari agama Islam hanya karena masalah ekonomi, diiming-iming uang pun keluar dari agama Islam, naudzubillah. Karena ekonominya terjepit, ada orang yang menjamin hidupnya langsung keluar dari Islam. Padahal Gusti Allah lebih menjamin kita. Wa munazzahun an kulli naqsin, dan kita harus yakin bahwa Allah niku suci dari semua sifat yang kurang. Dari segala sifat kekurangan kita harus yakin. Jadi yang pertama, kita yakin Allah niki sifat sempurna yang tidak ada batasnya, sampainya hanya Allah yang mengetahui. Senomor kali kita yakin bahwa Allah niku suci dari semua segala sifat kekurangan yang disimpulkan oleh para ulama dari sifat-sifat yang muhal yang ada 20 niku. Jadi Allah memiliki sifat wajib 20, memiliki sifat muhal 20. Nah, niku kesimpulan dari la ilaha illallah. Oke, nanti ada pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam terkait bagaimana kita memahami kalimat la ilaha illallah. Wa munfaridun bil malaki, Allah Maha Esa dalam merajai alam ini, hanya Allah yang merajai alam ini. Wa tadbiri, dan hanya Allah yang mengatur alam niki. Artinya nopo? Kita harus yakin tidak ada yang mengatur alam ini atau tidak ada yang terjadi pada alam ini tanpa kehendaknya Gusti Allah. Jadi jangan sampai kita ada keyakinan ada sesuatu yang terjadi ten alam niki tanpa kehendaknya Allah. Jangan sampai. Jadi Allah niku munfaridun bit tadbir, Allah Maha Esa dalam mengatur alam niki. Terjadi gempa karena Allah, gunung meletus karena Allah, bahkan daun jatuh pun itu tidak akan jatuh tanpa kehendaknya Gusti Allah. Niki kita kuatkan dalam hati niki. Makanya seperti pengajian kita sebelumnya niki, kita saged jamaah karena Allah maringi pitulung, kita mboten maksiat karena Allah maringi pitulung. Napa mawon sedaya niku terjadi karena Gusti Allah.
Kita miskin, Allah ngersakaken miskin. Kita sugih kaya, Allah ngersakaken kaya. Punya jabatan, Allah ngersakaken. Lek pun ngonten terus ten ati, maka semuanya tidak ada nilainya ten ati kita. Makanya kekuatan akidah, kekuatan tauhid niku penting. Banyak wali-walinya Allah niku dados wali niku karena menguatkan imannya niku. Makanya sampai kalau niku termasuk orang yang bermaksiat niku terjadi pun ya karena Allah menghendaki. Makanya tapi jangan sampai kita maksiat terus nyalahkan Gusti Allah. Maka ini penting lagi pemahaman tauhidnya. Wahidun fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah esa dalam zatnya, Allah esa dalam sifat-sifatnya, dan Allah esa dalam af'alnya. Maksudnya apa? Tidak ada yang menyekutui, tidak ada yang menyamai, tidak ada yang bisa membandingi zatnya Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menyamai sifat-sifatnya Allah. Tidak ada yang bisa menyamai af'alnya Allah, pekerjaannya Allah. Ini harus kuat dalam hati kita. Allah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menyamai Gusti Allah dalam hal apapun. Nah, kita pada akhir zaman niki sampun sering diilingkan oleh para ulama, kita niki di akhir zaman niki sampun nyembah ten jabatan, nyembah ten uang, sampun boten nyembah ten Gusti Allah. Lek enggak punya uang koyo sumpek ini ku ndak ada batasnya. Enggak punya uang niku sampai sumpek tidak ada batasnya. Lupa ten Gusti Allah niki disadari napa mboten, kadang kita niku ngonten. Makanya lek kita niki kadang manusia nggih. Niku pun ulama sering ngilingkan. Kita merasa menyembah tiap hari mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita niki sering mentuhankan diri kita pada uang, menuhankan diri kita pada harta, menuhankan diri kita pada jabatan. Itu tidak ada pada diri kita. Kita niki masya Allah, koyo-koyo pun boten urip, koyo-koyo pun boten urip. Makanya Allah kadang menguji keimanan kita niku dengan tidak punya uang. Sepundi sih, apakah masih ingat ten Gusti Allah? Makanya dalam iling-ilingan Kanjeng Nabi mawon niku sampai pernah tidak makan 3 hari. Kanjeng Nabi sing orang yang paling Allah cintai, makhluk terbaik dari seluruh makhluk yang ada, pernah tidak makan 3 hari. Niki menunjukkan dunia niki boten wonten nilainya ten Gusti Allah. Dalam hadis qudsinya niku Gusti Allah pernah dawuh, andaikan dunia niki wonten nilainya walaupun hanya sebesar sayapnya nyamuk, kecil nggih sayapnya nyamuk niku, maka saya tidak akan memberikan pada orang kafir walaupun hanya seteguk air minum. Walaupun sak minuman niku boten diparingaken ten orang kafir. Andaikan dunia niki wonten nilainya ten Gusti Allah. Tapi kita sakniki dunia sudah segala-galanya, lupa ten Gusti Allah. Kanya Gusti Allah pun ngilingkan kejadian-kejadian yang sekitar kita niku, supados kita niku yang tiap hari mengucapkan la ilaha illallah niku dengan meyakini la maksuda illallah, la maujuda illallah. Niku kita totong nggih, kita kuatkan setiap saat kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu oleh bahas kalimat la ilaha illallah niku boten cekap waktunya. Karena memang memahami la ilaha illallah niki sampai ulama niku kitabnya sampai berapa halaman niku hanya bahas kalimat la ilaha illallah supados mantep ten ati kita. Insyaallah dalam bab-bab selanjutnya kita akan lebih mendalami kalimat la ilaha illallah supados kalau kita mengatakan la ilaha illallah niku pun sewu sebentar gitu. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, gerakan kepala niku pun asline niku wonten aturane, mboten geleng-geleng. Tapi kepala niku mengikuti nada la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wonten gerakan kepala itu mengikuti nadanya kalimat la ilaha illallah, sehingga hati kita niku memaknani la maujuda bihaqqin
illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ngoten nggih. Kemudian panjang pendeknya juga la ilaha illallah. La ilaha yang kedua tuh hanya satu alif, tapi la yang pertama itu ada yang mengatakan sampai 3 alif. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kan la ilaha illallah. Lek pendek niku boten. Tapi ada ulama mengatakan itu kalimat tauhidnya batal. La yang pertamanya pendek. Harus minimal 2,5 alif atau 5 harkat. Minimal niku 2,5 alif la-nya yang pertama. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pun hilang niku. Pun hanya satu alif niku, bahkan bisa hilang panjangnya. Harus lebih panjang la-nya yang pertama. Ilahanya niku 1 alif. Nah, niku aturan-aturan dalam memaos kalimat tauhid. Nah, kalimat tauhid niki sakral. Kalimat niki sangat sakral. Pun ngoten nggih, waktunya pun panjang, mugi-mugi manfaat dan barokah. Wallahu bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu haulim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.